lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose, ada Apose netizen. Gimana netizen di rumah? Apa kabarnya? Ya ampun. Semoga kalian ini semuanya dalam kondisi yang baik ya, yang fit. Karena ini kan kemarin tuh kan sempat yang namanya tuh kurang fit. Hari ini kayaknya partner aku juga kurang fit. Makanya kalian penting banget nih untuk menjaga kondisi biar tetap bisa nonton CNN dari awal sampai akhir ya kan? Betul banget. Tapi sebelum baik banget dong baik pastinya. Ya. Walaupun lagi agak pilek sedikit nih, bindeng-bindeng gimana gitu kan. Tapi gimana gitu. Tidak menurunkan niat Cema untuk Betul. memberikan informasi kepada netizen di rumah ya kan. Kalau misalnya Daniel sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah udah aku udah kembali. Alhamdulillah ya. Suara yang cempreng ini loh, iya akhirnya kembali netizen gitu. Aku seneng banget gitu kan. Apalagi nih ditambah berita hari ini super viral karena beritanya itu banyak banget yang kalian tunggu dan benar-benar hot trending di sosmed di mana-mana. Hot trending di sosmed. Emang ada apa aja sih? Ada yang dapat kejutan ulang tahun. Wah. Ya. Terus ada yang katanya itu mengidap suatu penyakit langka. Nah ini juga berita sedih sebenarnya ya. Terus ada juga yang seseorang membongkar fakta seseorang juga gitu. Pokoknya hari ini seru banget deh. Seru banget ya hari ini ya. Ada juga yang unfollow teman-temannya, katanya banyak banget sampai 900 Kamu ya pasti? followers. Hah? Kamu juga unfollow aku ya? Enggak dong. Aku kan udah tuh cute. Iya. Tuh cute banget nggak tuh? Nggak tuh netizen. Nah mendingan langsung ya kita ke informasi pertama nih karena Daniel udah nggak sabar ya. Ini ada berita bahagia kita intip nih dari Ayu Ting Ting yang dapat surprise ulang tahun dari Jordi Onsu, mengaku udah lama dekat. Ini apakah ini yang dikatakan netizen sebagai go public? Go public. Ini agak shock loh ya. Betul. Mereka ini nggak pernah kelihatan berdua bareng, tahu-tahu ngasih kejutan seolah-olah mereka ini kayak couple. Bener banget. Ini beritanya yang sebenarnya gimana sih netizen? Mending langsung kita intip. Ini dia. Ternyata netizen salah sangka. Ini ternyata mereka tuh nggak ada kedekatan sama sekali. Itu hanya memberikan kejutan Jordi Onsu karena sebelumnya harusnya Ruben yang memberikan kejutan, tapi karena Ruben berhalangan jadi Jordi yang menggantikan. Tapi nggak apa-apa ya, berawal dari jodoh-jodohkan, siapa tahu jadi jodoh beneran. Betul. Karena kalau dilihat satu in-frame ini kayaknya mereka cocok banget ya kan. Ayunya ini nggak kelihatan meskipun sekarang itu dia seorang single parent yang punya anak satu, tapi kalau bersanding sama Jordi tetep loh Kiyowo gitu kan, lucu banget ya. Iya kan cocok banget gitu, nggak kelihatan perbedaan umurnya, makanya nggak heran kalau banyak banget yang namanya netizen ini nge-shipin mereka. Betul. Pokoknya kita tapi maksudnya kalau misalnya perbedaan umur sih emang nggak kelihatan, tapi yang jadi masalah perbedaan agamanya. Kan sebelumnya juga Jordi kan dia kandas gara-gara bentengnya yang terlalu tinggi. Masa yang sama ini juga kasusnya sama kan, kayak gimana ya, sedih gitu loh. Tapi daripada gimana ya kan, akhirnya kita nanti overthinking, mendingan sambil kita nikmati nih komentar-komentar dari kalian. Apakah banyak yang pro atau kontra nih ngeliat mereka berdua? Yuk kita bacain. Komentar pertama nih, udah ada Denisa. Kok suka ya lihatnya? Hey, ini ternyata kamu sama loh sama Daniel. Karena kalau ngeliat mereka ini kayaknya cocok banget. Benar. Si Jordi ini kayaknya juga orangnya tipe yang kayak ngomong sabar gitu loh sabar ya. Banget. Apakah ini ya kan yang dinamakan petunjuk dari Tuhan? Sampai kakaknya tuh nggak bisa datang, digantikan. Ini gempar loh langsung. Gempar ya, seluruh penjagatan raya ini ya. Aku aja langsung searching cepet banget ini biar berita buat hari ini. Gak perlu searching, kayaknya langsung keluar di beranda kita. Bukan, maksudnya tuh kayak ini beneran enggak? Oh iya bener banget. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Oneyaryani. Saya pikir Jordi Onsu udah punya istri. Ya nggak apa-apa sih kalau sama-sama suka dan masih sendiri. Ini Jordi itu kayaknya masih muda banget ya. Dia belum kepikiran untuk berumah tangga. Tapi sebelumnya sih emang dia sama pacar sebelumnya dia udah ada rencana untuk menikah, tapi bentengnya terlalu tinggi. Banyak banget halangannya. Belum jodoh. Belum jodoh aja, betul. Dipaksakan ya, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ini jodohnya Ayu Ting Ting yang terbaik aja kita doakan. Sambil kita baca ini komentar terakhir, ada siapa nih? Udah ada komentar dari Osi Sugian. Jordi cakep dan baik hati, kok cocok mereka tuh. Jadi banyak banget ini yang nge-shipin kalau mereka ini cocok, semoga beneran. Betul. Kita bisa mendoakan nih. Karena yang paling penting adalah mereka berdua yang menjalani. Kita ini hanya bisa nonton di rumah, hanya bisa ngebacain beritanya. Betul. Jadi dan kita juga bisa mendoakan, ya kan, mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kalau misalnya mereka jodoh, dilancarkanlah sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin.
Nah, netizen ini sebelum berpindah ke next topic ya kan, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Ibu Ayu Ting Ting. Selamat ulang tahun Teh Semoga Ayu, panjang umur, ya kan? sehat Karirnya selalu, makin betul. sukses, dan yang paling penting adalah jodoh. Betul, Wih. didekatkan jodohnya ya kan, semakin ketemu nih hilalnya ya kan, Amin. mungkin mudah-mudahan Jordi ya. Amin. Masih tetap ya Jordi. Amin. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik ya. Oke netizen, kita pindah beneran nih ke next topic. Ini udah ada berita tentang Sapote. Nah, tadi kalau kita bahas adiknya ya kan Jordi. Sekarang berita ini datang dari kakaknya atau ya? Ruben Onsu. Yang kalau misalnya Sarwenda itu istrinya mengidap penyakit langka. Kita lihat nih artikelnya di belakang. Sarwenda idap penyakit langka di batang otak. Ruben Onsu berusaha tabah. Anggap ini sebagai hadiah dari Tuhan. Jadi ini kabar menyedihkan sih. Mengejutkan Ya, dan sekaligus menyedihkan ya. Karena seperti yang kita tahu nih belakangan Ruben juga terlihat seperti kurang sehat. Dan ini ditambahkan lagi berita bahwasannya Sarwenda juga mengalami atau mengidap penyakit langka. Nah kira-kira apa nih penyakitnya? Netizen, langsung kita simak informasi selengkapnya. Ini dia. Wah, tapi kalau misalnya Cemal lihat Ruben Onsu ini tuh kayak dia tuh luar biasa sekali ya. Dengan kondisinya yang sekarang dia sedang mengalami sakit juga, tapi dia tabah untuk menghadapi berita kalau misalkan istrinya juga mengalami sakit. Terlihat sekali ini bahwa sosok Ruben ini adalah sosok ayah yang sangat bertanggung jawab dan mementingkan keluarganya. Jadi kondisi dia sakit pun dia berusaha kelihatan tegar dan kuat demi sang anak juga agar tetap kuat gitu ya. Betul kita banget. doakan aja ini semoga segera sembuh gitu kan. Amin. Kasihan loh, karena kan ini keluarga salah satu keluarga yang selalu kelihatan bahagia, selalu kelihatan kompak. Salah satu yang bisa dibilang itu adalah contoh keluarga bahagia di Indonesia gitu kan. Makanya ini sangat kabar yang mengejutkan buat kita semua. Apalagi belakangan itu kan Ruben juga kelihatan sering pucat lah, sering apalah. Sekarang ditambah oleh sang istri lagi. Aduh, sedih ya netizen ya. Nah, ini apakah kalian masih sempat ada yang julid ya kan kalau udah ngeliat berita kayak gini? Kan biasanya tuh kalau udah ada berita tentang Ruben, mereka tuh lumayan banyak yang frontal untuk julid gitu kan. Kali ini apakah iya? Coba kita buktikan melalui kolom komentar. Komentar pertama datang dari Angela 17, GWS suami istri yang luar biasa katanya. Netizen aja kayaknya tuh ngeh banget nih kalau misalnya ini tuh keluarga yang luar biasa. Dari istrinya, suami dan anak-anaknya tuh bertalenta semua dan positif semua ya kan. Maksudnya kayak pemikirannya tuh nggak ada hal-hal yang negatif dari mereka semua. Oh, kita doakan yang terbaik netizen ya. Komentar berikutnya nih, ada siapa kira-kira? Udah ada Afrian Hidayah, cobaan orang baik, Masya Allah, get well soon. Kita juga doakan yang terbaik, terutama untuk Sarwenda. Apalagi Sarwenda ini ya, meskipun artis papan atas Indonesia gitu kan, yang notabene kaya raya lah, nggak kurang satu apapun, dia ini selalu merupakan sosok ibu yang baik di rumah. Dan yang paling penting sederhana, itu selalu menjalankan kodratnya sebagai benar-benar seorang ibu yang nggak semua artis itu mau menjalani. Makanya luar biasa. Luar biasa sekali. Yaudah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Tampia. Harus tegar, semua akan baik-baik saja. Yakinlah, insya Allah pasti sembuh. Insya Allah pasti sembuh, mudah-mudahan. Doa dari semua masyarakat Indonesia, apalagi khususnya netizen, penggemar Sarwenda dan Ruben juga mendoakan dengan tulus. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat sama Yang Maha Kuasa dan diberikan kesembuhan kembali. Amin. Pokoknya sedih ya kalau udah dengar-dengar berita yang sakit-sakit kayak gini. Apalagi kan keluarga ini lucu, terus aktif gitu. Dan Ruben ini kelihatan banget kalau sangat sayang dan nggak pernah memilah-milih nih. Pokoknya keluarganya semuanya itu sama gitu kan sayangnya. Oke, kita doakan ya semoga lekas sembuh. Amin. Kita pindah nih yuk netizen ke next topic. Kita baca ini, ada artikel dari siapa? Ini pasti yang ramai kemarin ya. Irfan Hakim disemprot karena dibilang lebay saat makan keripik pedas. Tan Boy Kun minta ketemu. Ini pasti buntut dari mereka kemarin konten bareng yang sampai akhirnya Irfan Hakim masuk UGD dan dikabarkan hampir meninggal karena kepedesan. Ya ampun, sampai segitunya ya gara-gara kepedesan ya. Nah ini buntutnya panjang netizen. Langsung kita simak informasi selengkapnya. Ini dia. Zaman sekarang ini mau minta maaf, mau minta ketemu, semuanya ini harus masuk yang namanya konten ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, halal-halal aja. Cuman nggak usah ngomong lebay. Kalau misalnya kayaknya dua sisi ini sama-sama kayak berebut perangnya itu melalui konten gitu. Meskipun mereka akhirnya saling memaaf-maafkan. Jadi ya udah nggak usah itu ngomong yang namanya lebay lah, inilah, itulah. Zaman sekarang tuh kayaknya semua dikontenin. Betul banget. Jadi tapi kalau dikatain konten juga nggak mau, bingung kadang-kadang. Ya udahlah ya, maksudnya kayak kita terima aja. Dua-duanya juga mendapatkan keuntungannya masing-masing. Benar. Kayak dari pihak Irfan Hakim mendapatkan keuntungan dari konten yang dibuat, dan juga Tan Boy Kun juga mendapatkan keuntungan dari konten yang ada gitu kan. Jadi kayak
udahlah yang kemarin biarkan berlalu, jangan sampai diperpanjang lagi. Tapi katanya mereka udah saling memaafkan ya. Benar, Betul. udah baikan. Namanya musibah juga kita nggak akan ada yang tahu dan nggak ada yang ngira kalau bahwasannya sampai sefatal itu, sampai yang namanya anak buahnya juga masuk ke UGD, Betul. sang hakimnya juga masuk ke UGD, sang istri juga pastinya shock lah kalau udah ngeliat suaminya seperti itu. Bener gitu banget. kan. Tapi ini bisa jadiin pelajaran loh untuk netizen di rumah ya. Ya. Jangan sampai bermain-main sama yang namanya makanan, apalagi makanannya tuh yang over banget Betul. pedesnya. Itu bisa membuat kesehatan kita terganggu. Ya Membahayakan contohnya diri sendiri, Irfan Hakim ya. gitu loh, dia sampai masuk UGD dan dengan timnya juga masuk UGD gara-gara konten yang dia buat. Ya. Itu niatnya ingin menghibur, malah dirinya yang tersiksa gitu Karena kan. memang kan kapasitas seseorang itu beda-beda, jadi Betul. kita nggak bisa sama ratakan. Jadi harus di make sure dulu bahwasannya orangnya oke. Oke netizen, sambil kita baca ini komentar ya. Ada Sapolse DDN RMD. Oh ini Ramadan. Allah pikir ya kan bikin video minta maaf kelar. Wak. Tapi nggak apa-apa, kan dari pihaknya Ivan juga udah ngebales melalui konten. Nggak apa-apa, udah saling konten. Intinya mereka sekarang udah berbaikan, udah ketemu ya netizen ya. Alhamdulillah. Sudah saling memaafkan. Sudah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Indo Kalita, padahal tadinya udah clear pas kejadian. Malah jadi panjang, komentar Boy Queen gak bijak sih. Kenapa mesti nulis berdrama dan sebagainya. Hubungan baik jadi rusak karena nggak bisa jaga omongan, terlebih di ruang publik. Ya mungkin ini bisa jadi pelajaran ya untuk public figure di luar sana maupun konten kreator. Jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung satu sama lain. Betul. Harus lebih dijaga kata-katanya, ucapan maupun kalimat yang dibuat di sosial media. Karena itu akan selalu nempel dan diingat sama netizen. Dan itu akan menjadi bahan digoreng sama netizen. Betul, ya, dan pasti ada besar. efeknya ke depannya, Betul. jadi harus lebih dipikirkan lagi ya. Oke, kita cek yuk komentar terakhir nih. Ada komentar dari Sapolse, ada Kumara. At least nggak perlu dikontenin lah kalau nggak mau dibilang drama. Iya, memang makanya kayak yang dari tadi udah bilang, nggak perlu saling ngomong lebay lah, drama lah gitu. Karena dua-duanya kan sama-sama konten, tapi intinya adalah sekarang mereka udah baik-baik aja. Jadi ya udah kita doakan aja semoga next nih kalau ada konten-konten jadi lebih dipikirkan lagi. Kapasitasnya orang tuh beda-beda, terus harus lebih dijaga juga ngomongnya karena kan orang tuh juga bisa tersinggung dengan kata-kata yang tadinya mungkin misalnya dia ini maunya ngomongnya cuma bercanda atau sekedar ya ngomong-ngomongan nyantai gitu kan. Cuman kan tiap orang beda takarannya. Betul, beda banget. Sesuai intonasi yang kita baca ya kan. Ya udah, kita tinggalkan berita tadi. Dan masih ada informasi-informasi yang bakalan kita update buat netizen di rumah, makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, berita yang satu ini kayaknya kurang mengenakan ya, apalagi untuk kalangan selebriti. Karena kan Marshanda ini ternyata buat teman-temannya sih. Iya, benar, ya kan? teman-temannya. Marshanda ini mengunfollow teman-teman sendiri sampai 900 Nggak followers main-main katanya. ya. Banyak Wih, banget. jee, Kita lihat sambil nih baca. artikelnya. Mental breakdown, Marshanda unfollow ratusan orang di Instagram. Ini salah satunya ada Naysila Mirdad. Betul. Untungnya dia nggak baper gitu Betul, kan, betul. kayaknya udah ngerti gitu kan temennya dari dulu, ya udahlah. Lihat Betul. orang kayak gini tuh kan harus dimengerti ya, jadi ya udahlah ngalah-ngalah aja. Karena kan kita juga nggak pernah tahu nih apa yang sekarang dialami Marshanda. Makanya kita ambil positifnya aja. Semoga nanti udah baikan nih kondisinya, akhirnya ya udah dia bisa silaturahmi. Karena silaturahmi itu kan nggak melulu melalui sosmed netizen, Betul. jadi nggak masalah meskipun Betul. Dan kalau kayaknya teman-temannya juga mengerti dengan kondisi Marshanda saat ini, karena masa kalau orang lagi terkena mental breakdown seperti ini, mereka tuh merasa sendiri, merasa kesepian, merasa pengen diperhatikan. Nah, teman-temannya Marshanda ini tuh mengerti dengan kondisi Marshanda saat ini. Jadi kayak ya udahlah, mungkin kita bisa mendoakan yang terbaik. Kalau aku sih kebetulan aku nggak punya Instagram ya, enggak. Kita nggak kenal. Oh nggak kenal ya udahlah nggak apa-apa, biar kenal kita bacain aja yuk komentar nih dari para netizen. Yang pertama ada Jarwo asli Indonesia, kondisi begitu emang baperan, cepat sembuh ya. Kak Bawang Putih, tuh ini dikait-kaitkan zaman dulu karena memang Marshanda ini dari kecil kan bisa dibilang legend ya, dia itu di dunia persinetronan, makanya kebawa sampai sekarang. Amin, pokoknya kita doakan juga nih buat Marshanda semoga segera pulih. Amin. Ya udah kita lihat di komentar berikutnya. Datang dari Sudarkan, aku juga termasuk, tapi aku bisa mengerti dengan keputusannya, katanya. Bentar, mohon maaf, ini termasuk apa? Termasuk yang di-unfollow gitu. Anda siapa aja? Termasuk yang berhayal termasuk yang berhayal di-follow gitu kan. Pengen banget jadi teman Marshanda kayaknya. Nggak apa-apa, ya udah biarkan mereka berhalu-halu ya netizen. Benar. Ya. Komentar terakhir ya, ada siapa nih?
Si saya Karina ya Ella, sama temen sendiri mah sering begitu kali, jangan bikin panas Min. Yang namanya berita juga begitu ya kan. Harus digoreng, kalau nggak digoreng nggak ada berita. Intinya Betul. adalah orang-orang yang sayang sama Marshanda, teman-teman Marshanda dan sekitar Marshanda yang memang benar mengenal Marshanda itu, dia bisa memaklumi dan bisa mengerti kondisinya. Dan mereka juga mendoakan yang terbaik, semoga Marshanda ini segera pulih. Betul Seperti banget. kemarin ya, apalagi kan Marshanda kemarin sempat dikabarkan dia kan sempat sakit gitu, makanya kasihan. Sekarang ditambah lagi mental breakdown. Kita doakan yang terbaik buat Marshanda. Amin. Kita doakan yang terbaik buat Marshanda. Ya udah kita tinggalkan nih berita dari Marshanda, kita beralih ke berita yang satu ini nih. Cukup mengejutkan ternyata ya. Kita lihat artikelnya di belakang ya. Nih, akhirnya Septi ungkap kelakuan Chandrika Cika hingga bikin Putra Siregar di penjara. Aku terkejut. Terkejutnya Katanya kan berita Sambil- mengejutkan. Oh iya benar. Mengejutkan sekali. Nah, ini aku jadi penasaran kira-kira sifat apa sih yang dibongkar gitu kan. Aku kalau udah ngebahas tentang Cika yang kontroversial nih selalu penasaran ya. Dan Betul. pastinya juga penasaran. Langsung kita lihat informasinya. Ini dia. Kayaknya Cika ini menerapkan sistem kayak orang dulu ya, nomaden. Jadi suka pindah-pindah table gitu kan. Meskipun dia itu udah sama pacarnya, terus datang suka drama, tau-tau nangis. Makanya kan bikin orang yang akhirnya itu yang nggak ngerti apa-apa kan berpikir, wah ini kenapa gitu loh. Kalau memang hobinya itu kan kalau aku lihat nih menurut Daniel, Cika kayaknya ada ini unsur-unsur pinter drama, mendingan masuk sinetron daripada kayak gini kan. Akhirnya nih bikin berantem orang akhirnya masuk penjara. Kasihan Cika punya keluarga, Cika mah enak belum punya suami ya. Kasihan, panas kan kalau Daniel yang ngomong. Panas banget. luar biasa. Tapi Mendingan mungkin bacain deh. bisa aja ini sih. Maksudnya Cika tuh lagi belajar acting kali Iya, ya. Mungkin makanya dia mendingan langsung. pengen lebih realistis gitu Iya. kan actingnya. Jadi dia langsung di muka umum berakting Nah. seperti itu. Tapi orang malah berpikir aneh-aneh jadinya. Biar dapat uang sekalian Cika ya langsung masuk sinetron. Benar. Oke, kita bacain yuk komentar. Yang pertama nih ada komentar dari siapa? Oh, dari Store Sragen. Yang namanya laki udah nikah ngapain kepo urusan perempuan lain, dua-duanya salah gitu aja. Enggak ya, jadi jangan salah. Kadang yang namanya cowok, temen cowok ya, itu meskipun kita nggak punya hubungan ataupun deket, itu tidak bermaksud untuk flirting, tapi mereka kalau ngelihat cewek nangis, apalagi temennya, pasti tuh bertanya, kenapa temen gue datang-datang kok nangis gitu loh. Betul. Jadi jangan salah. Pikirannya dibuka dong, open minded. Rasa membelanya tuh besar ya. Ya udah kita lihat di komentar berikutnya. Datang dari Pasaribu Deborah. Kamu cantik tapi sayang sana sini mau. Slebeo katanya. Slebeo sampai kayak gini. Slebeo. Ya kan emang kamu cantik tapi sayang sana sini mau gitu kan. Iya. Emang nih kayaknya cocok banget ya sama Cika ini ya. Kayaknya dari sini pindah sini dan akhirnya menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Aduh, Cika, beritanya selalu kontroversial. Kita cek yuk komentar terakhir. Ada komentar dari Ameli Simanjuntak. Kalau salah si Cika udah ikut terlibat, buktinya udah dipanggil kepolisian, aman-aman aja kok dia. Iya aman-aman aja sampai sekarang Cikanya ya kan. Yang nggak aman itu adalah Putra Siregar. Dan juga satu lagi siapa ya kemarin tuh yang artis itu loh. Makanya ini kan kasihan ya, kasus ini tuh terus berlanjut dan ini kayaknya udah semakin sulit gitu ya netizen ya. Makanya kita itu kalau sebagai perempuan terutama nih kalau bersikap harus hati-hati. Biar orang nggak salah pikir, nggak salah posisi, nggak salah tangkep dan nggak salah berbuat gitu ya. Betul. Ya udah kita tinggalkan berita tadi dan ternyata berita dari Cika tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi Waduh, jangan khawatir karena habis. betul udah habis. Tapi jangan khawatir kita akan kembali lagi di next episode dengan berita-berita lainnya pastinya. Dan sebelum berpamitan nih, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun ya pemerintah sekarang udah membolehkan kalau kita itu buka masker, bukan berarti ya kita lengah ya. Apalagi belakangan ini COVID udah mulai naik lagi. Aduh. Jadi jangan sampai kita kena ya netizen. Banget So loh. penting banget nih buat kalian untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. It's